Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu alaihi wa sarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u alaihi. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini kita masuk di dalam akhir bulan suci Muharram yang nanti akan bergulir dengan bulan-bulan selanjutnya. Di bulan suci Muharram ini banyak yang kita lihat sebuah fenomena yang begitu baik, yang Nabi senang dan girang melihat apa yang dilakukan umatnya ketika dia sayang kepada anak-anak yatim. Hampir 1 bulan penuh, apakah itu jamaah dari masjid, musola, majelis ta'lim, organisasi-organisasi lainnya dan yang lainnya, banyak mengadakan acara yang di situ di dalamnya ada santunan anak-anak yatim. Inilah yang menjadi sebuah kegembiraan kita umat Islam. Kalau Nabi menyebutkan sebaik-baik rumah orang-orang muslim itu, sebaik-baik tempat dari orang-orang muslim adalah fihi yatim, di dalamnya ada anak-anak yatim, yuhsanu alaih, dia mau berbagi, dia mau peduli, dia mau mengasihi kepada anak-anak yatim. Dan seburuk-buruknya rumah, kata Nabi, orang muslim di dalamnya ada anak-anak yatim dan dia tidak peduli, bahkan menghardik anak-anak yatim. Inilah yang menjadi sebuah perintah Rasul. Begitu cintanya Rasul kepada anak-anak yatim. Di dalam kitab Duratun Nasihin misalnya, ada satu hadis yang dinukil dalam kitab tersebut. Kharajan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul Aid li ajli salatil Aid. Satu hari Nabi pernah keluar pada hari raya Idul Fitri untuk melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Para asibyan yal'abun. Nabi lihat anak-anak kecil dan gembira betul lagi bermain. Lari-larian tuh anak kecil sambil ketawa-ketawa, girang betul. Memang pada hari itu adalah hari kegembiraan. Makanya dalam sebutan hadis, lis-shaimina farhatun indal iftar wa farhatun liqa'i rabbih. Jadi memang hari itu adalah hari kegembiraan, hari raya Idul Fitri, indal iftar. Saking senangnya Nabi melihat anak-anak kecil yang lagi gembira pada saat itu, wa wajada sobiyan waqifan yabki. Jadi Nabi toleh anak kecil itu sambil bercanda, dia girang segala macam. Lalu Nabi mendapati satu anak kecil waqifan, nyender saja dia, yabki sambil nangis sesegukan. Jadi yang lain sedang bermain kegembiraan, ada satu anak kecil yang menyendiri dengan penuh kesedihan. Maka Nabi samperin anak kecil tadi, disamperin sama Nabi, lalu diusap air matanya dengan sorbannya. Sambil diusap kepalanya, lalu Nabi berkata kepada anak kecil itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ayyuhas sabi. Apa yang membuat engkau sedih wahai anak kecil? Apa yang membuat engkau sedih wahai nak? Siapa yang bikin kau nangis, kata Nabi. Anak kecil itu menjawab, faqala sabi annahu lam ya'rif annahu nabi. Anak kecil itu menjawab dan dia enggak tahu kalau yang nanya itu adalah Nabi. Maka dihempaskanlah tangan Nabi tadi sama anak kecil tadi, disabutkan. Da'ani ayuhar rajul. Udahlah Pak, enggak usah pikirin saya. Biarin saya begini. Enggak usah peduliin saya. Biarkan saya sedih seperti ini.
Maka Rasul tanya lagi, mayubkika ayuhas sabis, apa yang membuat engkau sedih, nak? Kata Nabi. Lalu anak kecil itu menjawab, fa inna abi qad mata bi ihda ghazawati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedih begini katanya, karena bapak saya meninggal dunia ketika mengikuti peperangan, salah satu peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil netesin air mata tuh anak kecil sambil nangis bercerita bahwa bapaknya meninggal dunia, gugur, syahid dalam salah satu peperangan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sedih mendengar anak kecil tadi, berarti dia yatim, udah nggak ada bapaknya. Lalu dilanjutkan, wa ummi qad tazawwajat bi ghairi abi. Sedangkan ibu saya udah nikah lagi sama orang lain. Jadi bapaknya meninggal, ibunya kawin lagi. Pak akhaza dari, rumahku diambil. Saya udah gak punya rumah, diusir dari rumah. Wa akala mali, dan saya udah gak dipedulikan untuk makan. Jadi gak ada rumahnya, terus juga gak punya makanan untuk dimakan. Pasirtu kama tarani. Maka beginilah yang kau lihat sekarang, Pak, keadaan saya. Arian. Arian itu dalam bahasa Arab itu telanjang. Bahasa kita mungkin blegot. Jadi pakai celana nggak pakai baju. Arian. Jai'an, lapar. Hazinan zalila, dan saya sedih serta terhina. Jadi udah nggak ada harapan lagi saya hidup. Udah gak ada yang bisa dibanggain. Bapak saya meninggal dunia, ibu saya udah kawin lagi. Saya gak punya apa-apa seperti ini, gak ada lagi yang bisa dibanggain. Udahlah. Sambil nangis anak itu menceritakan kepada Rasulullah. Rasul pun ikut bersedih terhadap apa yang diceritakan anak kecil tadi. Sambil dipeluk anak tadi, dipeluk sama Nabi. Lalu diusap air matanya. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ama tardo an akuna laka abban wa Aisyata umman wa Fatimata ukhtan wa Aliyu amman wal Hasan wal Husain ikhwana. Sambil dipeluk anak kecil itu ditanya, apakah engkau ridho, apakah engkau mau kalau saya engkau anggap sebagai bapakmu, kata Nabi, dan Aisyah sebagai ibumu, dan Fatimah sebagai saudara perempuanmu, dan Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara laki-lakimu. Pataharraqo, tuh anak kecil gemeter. Watabassama, dia girang, diliatin, oh yang ternyata yang nanya Nabi, yang nanya Rasul. Dia bingung ketika ditanya, Rasul tawarin, apakah mau saya jadi bapakmu, kata Nabi. Karena memang udah gak punya bapak dia. Aisyah jadi ibumu, lalu Fatimah dari jadi saudara perempuanmu, lalu Ali sebagai pamanmu, dan Hasan dan Husain sebagai saudara laki-lakimu. Saking girangnya anak kecil itu menjawab, akaifala ardo ya Rasulullah, kata dia. Bagaimana saya tidak ridho ya Rasul, siapa yang gak mau? Hampir semua umat mau dekat dengan Rasul, dan ini Rasul nawarin jadi bapaknya, siapa yang gak mau? Karena memang Rasul adalah satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Maka dalam baru satu burdah dikatakan, anta habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Karena Nabi yang kita cintai itu adalah orang yang bisa memberikan syafaat, turja syafa'atuh, dan bisa memberikan sebuah problematika, menghilangkan keluhan dan masalah-masalah kita. Likulli hauli minal ahwali muqtahami, dari keadaan apapun baik di dunia dan di akhirat. Maka girang betul anak kecil itu. Karena kita pun berdoa. Dalam doa kita kan salah satunya dalam doa tarawih, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sa'irin.
Kita pengen bareng-bareng nanti dalam satu naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditawarin anak kecil tadi. Begitu anak kecil mau ditawarin sama Nabi, Pak akhazahun Nabi, maka digendong anak tadi. Digendong sama Nabi. Ilad dari ke rumahnya. Fa'at amahu, maka dikasih makan untuk anak kecil. Wa albasahu libasal id, dan dikasih pakaian yang bagus, pakaian hari raya pada saat itu. Jadi sampai rumah Nabi, anak itu dikasih makan, lalu dikasih pakaian sama Nabi yang bagus. Namanya bocah, anak kecil, begitu udah perutnya kenyang, ada pakaiannya bagus, fakharaja, anak itu keluar. Yal'abu nama asyibian, dia keluar main bersama anak-anak kecil yang tadi. Kalau tadi ada anak kecil-kecil main, dia nggak ngikutin, dia ada di pinggiran aja sambil nangis dan telanjang dada. Tapi begitu perutnya kenyang, dikasih pakaian bagus sama Nabi, dia keluar, dia main sama bocah-bocah semuanya. Yang lain ini anak-anak pada nanyain, ini siapa? Orang datang tahu-tahu girang banget, mukanya ceria dan segala macam. Bukankah dia anak yang tadi, yang ketika kita bermain dia sedang sedih? Maka ditanya, faqala lahu sibyan, anak-anak tadi bertanya kepada anak kecil yang tadi girang itu yang ikut main. Kunta waqifan bainana tabki wa ma yudhikul qal'an. Kalau tadi saya lihat Anda nangis aja, enggak ikut bareng-bareng main bersama kami. Dan sekarang bisa main bareng, ketawa. Siapa yang bikin Anda ketawa, yang bikin Anda girang? Anak-anak kecil pada nanya tuh sama dia, kenapa ente sekarang girang banget kelihatannya? Lalu faqala sabi, anak kecil itu menjawab, kuntu ja'ian fasyabi'a, ketika aku lapar, aku sekarang sudah kenyang. Wa kuntu arian fakusitu, ketika aku telanjang dada tadi, aku udah dikasih pakaian yang begini bagus. Jadi saya selepel bisa main dengan teman-teman semua. Wa kuntu bi ghairi abi, ketika aku katakan bahwa aku anak yatim, enggak ada bapaknya, fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menawarkan kepada saya abi sebagai bapak saya, dan Aisyah sebagai ibu saya, dan Fatimah sebagai saudara perempuan saya, dan Ali sebagai paman saya, Hasan dan Husain sebagai saudara laki-laki saya. Itulah yang membuat anak kecil tadi girang. Bengong anak-anak diceritain tadi sama anak kecil itu. Enak banget dia. Diangkat anak sama Rasul dan dijadikan keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak mau? Maka anak-anak itu dengan serta merta menjawab, ya laita aba ana matu fi ghazawati ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu anak-anak itu keceplosan ngomong, enak banget ya. Kalau tahu gitu mendingan coba bapak saya mati, ikut peperangan bersama Rasulullah, kan jadi gembira seperti ini. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang berapa kali saya temui dalam sebuah kegiatan ketika diundang anak-anak yatim di bulan suci Muharram. Begitu banyak. Bahkan panitianya bingung harus ke mana dulu ini. Karena tiap orang ngundang untuk membagikan hadiah kepada anak yatim, tiap majelis taklim ngundang buat bagian anak yatim, tiap perkumpulan jamaah juga peduli terhadap anak yatim. Tapi ada beberapa anak-anak yang bukan yatim sampai ngomong, enak banget jadi anak yatim, dapat duit terus. Coba kalau bapak gue nggak ada. Inilah yang keluar dari mulut tadi anak-anak. Ya laita aba ana matu fi ghazawati ma'a Rasulillah. Coba aja kalau bapak saya ikut berperang pada Rasulullah dan menjadi syahid, saya pun akan diangkat sama Rasul menjadi anak. Apa makna dari ini semua adalah bagaimana kita mengembirakan anak yatim. Maka dengan kegembiraan Rasul menyampaikan dalam sebuah sabdanya, ana wa kafilal yatim fil jannah kahataini as-sababah wal wusta. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti bareng di surganya. Kedekatannya dengan isyarah dikatakan Nabi as-sababah wal wusta.
kahataini fil jannah. Begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.